kita berdoa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double salamnya ya, dapat berkah alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada hari Kamis ini kita bertemu di mata pelajaran ekonomi. Ya, mata pelajarannya, topiknya hari ini kita akan membahas tentang bank sentral. Sudah tahu bank sentral? Belum. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bank sentral, absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini kelas 10? Ada. Apa? Keterangannya Pak, izin sakit apa? Sakit siapa namanya? Jenny. Ya, Jenny ya. Jenny kayaknya kemarin nggak masuk juga. Ya. Iya. Ya. Oke, Jenny nggak masuk, dia sakit ya. Oke, siapa lagi? Deva. Deva. Rombongan sebelah sana nggak masuk semua ya? Iya. Oke. Jauh, ongkos mahal nih, aduh. Biasa ya. Oke. Terus siapa lagi? Ada lagi? Oke, sakit izin apa? Izin. Ada lagi? Diana. Diana. Oh, cocok ya. Ada cuma itu aja yang Iya, masuk. nih. Semuanya masuk. Masuk. Oke, sehat. Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Srita mau merefleksikan diri kalian. Ya, biar semangat ikut pelajaran Srita ya, Omnya. Ya. Oke, permainannya gampang banget. Biasa kalian mainkan. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Dengarkan, kalau halo pakai tangan kah? Kalau hai pakai tangan? Kiri. Ya. Siap? Siap. Dengarkan ya. Halo. Hai. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Setiap hari jadi makin semangat ya harusnya ya. Ayo Bangga. Ya. Ini Ibu di sini mau memberikan materi tentang bank sentral. Sudah tahu apa itu bank sentral? Belum. Yakin? Yakin? Pernah ngaku nggak? Pernah. Iya. Tadi siapa yang berusaha ke bank? Saya. Siapa? Nah, sama Putri. Itu jadi tahu kan itu bank? Iya. Oke, berarti kalian sudah penasaran dengan materi kita tentang bank sentral ya. Halo. Jadi nanti sebelum kita lebih lanjut mengenai diskusi tentang bank sentral, nanti Srita bagikan LKPD-nya. Sebelum memulai itu, kalian melihat terlebih dahulu video pembelajaran yang Ibu buat ya. Walaupun tidak ada wajah saya, tapi di sini ada suara saya juga ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham setelah menyimak video yang Ibu tampilkan. Paham sampai sini, Nah? Pada topik bank sentral mata pelajaran ekonomi. Mari kita simak materi berikut ini. Saat ini negara sedang dilanda krisis moneter. Banyak bank panik karena masyarakat menarik uang mereka dalam jumlah besar secara bersamaan. Kita perhatikan dialog berikut ini. Bu, saya lihat ekonomi kita semakin buruk. Bagaimana kondisi teknis di lapangan? Betul, Pak. Nilai tukar di negara kita semakin melemah. Defisit negara kita semakin membesar, Pak. Karena impor meningkat. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak semakin panik ya, Pak. Karena banyak dari mereka berbondong-bondong mengambil uang dari bank dan dari ATM. Lalu, bagaimana langkah yang bisa kita tempuh, Bu, kalau kondisinya seperti ini? Setelah kalian simak dialog singkat tersebut, nah ternyata Bank Sentral memiliki peran penting ya. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu bank sentral? Setiap negara memiliki bank sentral. Menurut kalian, di Indonesia, apa nama bank sentralnya ya? Ya, Bank Indonesia atau biasa disebut dengan Bank BI. Sebagai bank sentral di Indonesia, BI merupakan lembaga yang independen. Artinya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BI bebas dari campur tangan pemerintah.
Jadi, Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. BI dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun mata uang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, BI memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabil adalah kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Negara yang inflasinya tinggi, nilai mata uangnya rendah. Jika inflasinya rendah, maka mata uangnya tinggi. Lalu yang kedua, kestabilan terhadap nilai tukar dengan nilai mata uang asing. Tolak ukurnya adalah kurs. Negara yang importnya tinggi, maka nilai mata uangnya rendah. Negara yang ekspornya tinggi, maka nilai mata uangnya tinggi. Cuplikannya sudah. Jadi dari pembelajaran yang baru kalian simak di sini, Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang Bank Sentral? Ya, tujuannya pertama, setelah kalian mendapatkan materi Bank Sentral, kalian bisa menelaah pengertian dari Bank Sentral. Tujuan yang kedua, setelah kalian mengikuti materi Bank Sentral, kalian bisa mendiskusikan dengan baik tentang fungsi, tujuan, serta wewenang Bank Sentral. Paham sampai sini? Paham? Ini ada LKPD, nanti kita sama-sama bahas ya. Untuk kelompok pertama ya, karena berdasarkan hasil pembelajaran minggu lalu yang saya lihat mampu untuk memimpin kelompok di kelas ini, sudah saya siapkan ya. Untuk kelompok pertama, siapa tuh? Ada yang tahu? Untuk kelompok pertama ada Dina Ayu. Mana yang sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, jadi sudah kalian baca dengan baik. Ibu tekankan sekali lagi, jadi kalian hanya membuat peta konsep ya, peta konsep dari sejarah singkatnya Bank Sentral, fungsi Bank Sentral, tujuan Bank Sentral, serta yang terakhir adalah wewenang Bank Sentral. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Devina Amelia Putri. Saya Nanda Adelia. Saya Purwani. Saya Rasiana. Saya Sasa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tujuan Bank Sentral. Adapun tentang konsep yang sudah kami buat, yaitu membangun rumah. Karena kaitannya dengan apa? Karena berkaitan dengan 3 pilar. Boleh ditunjukkan? Coba disini loh kayak ini. Oh iya, ada yang lihat? Dia ternyata cari soal aja dari ibu. Ternyata dia cari lagi di internet, bagus ya. Nanti kalau digambar, kalau dibuat lagi tentang konsepnya melalui Word ataupun media yang mendukung, ini pasti hasilnya lebih cantik lagi kayak kalian ya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah tujuan kita. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang kedua akan menjelaskan tentang 3 pilar utama Bank Sentral. Oh, yang rumah tadi ya. Oke, lanjut. Untuk mencapai tujuan
bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuannya tercapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut fungsi dan tugas Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Salah satu tujuan dari Bank Sentral adalah menetapkan sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran itu seperti apa ya? Apa berupa alat bayar atau teorinya saja? Ditampung dulu, silakan dicatat reaksinya. Sistem pembayaran adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, jadi sistem pembayaran adalah pindahin duit ke Pihak yang lain. Misalnya kasih ibu, nih saya contohkan ya biar selesai, biar ditanya paham dan yang lainnya. Sistem pembayaran yang ditanya kita kan itu sistem pembayaran. Misalnya ibu nih mau transfer sama si Devina. Nah itu adalah salah satu sistem pembayaran, memindahkan dana ke satu pihak ke pihak yang lain. Zaman digital ya kan, cepet, tinggal klik selesai. Itu namanya sistem pembayaran. Paham? Kalau sih sudah? Aura? Pendidikan. Oke, berarti Witi yang akan menjelaskan Materi dari pelajaran hari ini saya mendapatkan yaitu dari kelompok 1 tentang sejarah Bank Sentral. Oke, yang kedua Yang kedua kelompoknya kita tentang tujuan fungsi Bank Sentral. Terus yang ketiga kelompoknya Devina yaitu tujuan Bank Sentral. yang terakhir. Terus yang terakhir tentang wewenang Bank Sentral. Oke. Masih lagi? Satu teman kita sudah mengevaluasi atau mengambil kesimpulan pembelajaran pada hari ini, bahwasanya hari ini kita sudah belajar mengenai sejarah Bank Sentral, fungsi dari Bank Sentral, tujuan serta wewenang Bank Sentral. Iya apa enggak? Iya. Jangan dijawab ya, tugas buat kalian di rumah silakan dikerjakan. Paham? Ini ada 4 soal merefleksikan kalian atau merefleksi diri kalian supaya lebih paham lagi tentang materi Bank Sentral. Artikelnya sudah ada, sudah Ibu sediakan di situ. Jadi kalian hanya menganalisis dan menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di LKPD yang kalian punya. Paham sampai sini nak? Ada pesan moral buat kalian semua, pantun deh, jangan pesan moral, pantun mau? Mau. Iya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Ibu aneh ya. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kelas 10 yang sudah membantu Ibu dalam pembelajaran hari ini ya. Ketemu lagi di pertemuan kedua nanti tentang sistem pembayaran. Oke, siap belajar untuk selanjutnya akan belajar apa? Sistem pembayaran. Silakan pelajari yang ada di Google Drive yang sudah Ibu bagikan di grup kalian. Dipelajari supaya nanti di pertemuan berikutnya diskusinya semakin mantap lagi. Iya apa enggak? Iya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.